Kemudian saya senang tadi mendengar bahwa sudah ada MOU antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Kehutanan. Sebagian besar konflik agraria ini karena tidak adanya, kalau menurut saya, keterlibatan ATR BPN ketika penetapan kawasan-kawasan. Sehingga SHM bisa ada di sana misalnya, atau desa bisa ada di sana. Kalau saya lihat di internet Pak, di data yang ada, ini kalau saya tidak salah Pak, ada 25.863 desa masuk kawasan hutan. Mau diapain ini? 25.863 desa yang masuk kawasan hutan. Ini dulu kan Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan sesuka hatinya, nggak pernah turun ke bawah. Entah peta kapan tahun berapa dipakai, kita nggak tahu. Dulu kita tahu waktu otonomi diberikan keleluasan pada pemerintah daerah untuk menerbitkan, katakan HGU kalau saya tidak salah. Izinlah HPH atau apa saya lupa. Pada waktu itu baru-baru otonomi daerah Pak, tahun 2004. Ya, pelepasan kawasan hutan kan sama. Lalu kemudian terbit yang lain-lain lah saya nggak ngerti. Tiba-tiba masuk jadi kawasan hutan lindung. Kan banyak terjadi yang seperti itu. Tentu bukan kesalahan ATR BPN, tapi saya berharap ini tidak saja hanya dengan Menteri Kehutanan Pak. Menteri SDM-nya di mana Pak? Konflik agraria antara masyarakat dengan yang namanya tambang itu juga terjadi di mana-mana. Terutama daerah Kalimantan dan Maluku Utara sana Pak. Nanti mungkin Papua Pak. Kalau menurut saya nggak cukup hanya nota kesepahaman Pak. Kan kita kemarin itu sudah ada Omnibus Law. Kenapa tidak dimasukin di sana? Bahwa dalam penetapan kawasan, suatu kawasan itu harus kesepakatan bersama 3 kementerian itu. Nggak bisa hanya dilepas kepada bahkan mungkin 4 kementerian dalam negeri. Karena menyangkut rakyat atau pemerintahan desa atau apapun yang ada di sana. Saya mohon ini Pak, tolong dipertimbangkan dan diperhatikan dengan benar. Lalu kemudian Bapak, saya melihat di sini, saya mengapresiasi kecepatan untuk penerbitan hak atas tanah ini. Ya. Tapi sungguh ironi ketika kemudian saya melihat hanya sebanyak 878 hektar ya pendaftaran tanah ulayat. Kira-kira 12 kita bicara jutaan hektar untuk korporasi, tanah ulayat hanya 987 hektar. Betapa tidak adilnya negara. Bagaimana kita memacu ini Pak? Bagaimana kita mengeksplorasi ini? Saya selalu bilang Pak, tanah nggak pernah nambah, orang nambah. Pasti akan terjadi bom waktu di mana-mana soal tanah ini. Sekarang orang masih sabar tidak masuk kawasan hutan untuk cari makan. Tapi kalau nanti orang bertambah terus Pak, orang untuk makan, mau nggak mau harus menerabas hutan Pak. Kan kita harus pikirkan bagaimana mengeksplorasi ini dan ada keseimbangan dengan yang namanya korporasi. Dulu zaman Orde Baru trickle down effect. Kalau sekarang tidak Pak, distribusi keadilan Pak. Tidak ada cerita lagi yang namanya trickle down effect Pak. Karena ternyata uang konglomerat itu kalau sudah ada, mereka simpan ke luar negeri Pak. Bukan diinvestasikan di negara ini. Mungkin yang terakhir Pak Menteri, ini saya ketemu teman saya ini jadinya dosanya jadi semua sama dia ini. Padahal ini dosa negara bertahun-tahun ya Pak Menteri ya. Tapi ini kan persoalan kita bersama yang harus kita jawab Pak. Jadi yang terakhir kalau dari saya Pak, soal penambangan di pulau kecil Pak. Penambangan. Seperti yang terjadi kemarin di Raja Ampat itu Pak. Di dapil saya ada juga Pak, pulau-pulau begitu ditambang Pak. Kalau menurut saya. Apakah benar tidak boleh menambang di daerah, di pulau-pulau kecil? Ya, supaya kita konsisten. Sekarang kan udah nggak ada yang ributkan Raja Ampat Pak. Jadi tolong itu menjadi ini kita juga. Saya ucapkan terima kasih pimpinan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih.